Salam, jemaat yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 6 dengan tema sikap dalam melayani. Ketika jumlah murid bertambah bukan berarti meringankan sebuah pelayanan, melainkan dapat menambah masalah baru. Itulah yang dirasakan oleh para orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena menurut mereka pelayanan yang diberikan tidak maksimal, terbukti masih ada janda-janda yang terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan kurang terorganisirnya sebuah pelayanan. Oleh sebab itu, dalam Kisah Para Rasul 6 ini menceritakan tentang pemilihan 7 diaken untuk dapat melayani dengan baik, terutama untuk melayani orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Namun, pemilihan diaken dilakukan bukan dengan cara asal-asalan, melainkan harus ada beberapa kriteria yang ditentukan. Di antaranya, pertama, pelayan yang memiliki latar belakang baik, ada pada ayat 3a. Tujuan mereka memilih diaken dengan latar belakang yang baik bukanlah tanpa alasan. Tentunya dapat menjadi teladan positif bagi mereka yang akan dilayani, supaya ketika para rasul melayani tidak terganggu dengan masalah-masalah yang ada seperti yang dikatakan dalam ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang kedua, pelayan yang penuh dengan roh dan hikmat, ada pada ayat 3b. Pelayan yang penuh dengan roh artinya hidup berdasarkan firman Tuhan dan buah roh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari para diaken. Sedangkan pelayanan yang penuh dengan hikmat adalah bukan hanya berbicara tentang banyaknya pengetahuan, melainkan sikap hidup dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan tersebut sesuai dengan maunya Tuhan, atau keinginan pribadi, atau lebih kepada kebijaksanaan dalam melayani dan mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, pelayan yang memiliki motivasi benar. Berbicara tentang pelayanan bukan hanya sekedar tampil untuk melayani manusia, melainkan juga berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak heran jika kita memiliki motivasi yang salah dalam melayani akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi ketika bertambahnya murid-murid namun masih ada janda-janda yang tidak terlayani. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani, apapun yang terjadi, kuasa Tuhan akan bersama dengan kita. Seperti yang terjadi kepada Stefanus pada ayat 8-15. Ia akan tetap tampil dengan aura yang positif di tengah persoalan yang ada. Saat itu, diperhadapkan dengan Mahkamah Agung. Itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan Stefanus pada saat itu. Kriteria tersebut sebenarnya bukan hanya berlaku pada diaken atau pelayan Tuhan pada saat itu. Namun, kriteria tersebut juga masih berlaku pada saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebab karakter-karakter tersebutlah yang dapat mendatangkan kuasa ketika kita melayani, bahkan mungkin bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.